Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala pujian kita limpahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat kesempatan. Baiklah, pada kesempatan kali ini, walaupun kita terhalang oleh jarak dan waktu, semoga saja jarak ini tetap dihitung pahala Allah SWT, sehingga kita tetap bisa selalu belajar Al-Quran. Melalui kesempatan kali ini, matrikulasi kita masih melanjutkan yang kemarin. Baiklah, di sini nanti kita akan belajar bab zina pada Quran surat An-Nur ayat 2. Silakan teman-temanku semuanya, khususnya kelas 7 PAI, buka surat An-Nur ayat 2. Kita tartilkan bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma qa'ifatun minal mu'minin. Shadaqallahul 'azim. Baiklah, kita belajar menerapkan pada Quran 2, yaitu arti perpotong. Az-zaniyatu, wanita pezina, waz-zani, dan laki-laki pezina, fajlidu, maka deralah mereka, kulla, tiap-tiap, wahidin, satu, minhuma, dari keduanya, mi'ata, 100, jaldatin, deraan, wala, dan janganlah, ta'khudkum, kalian mengambil, bihima, terhadap keduanya, ra'fatun, rasa iba atau kasihan, fi dinillahi, dalam agama atau hukum Allah, in, jika, kuntum, kalian adalah, tu'minuna, kalian beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumi, dan hari al-akhiri, akhirat, wal yashhad, dan dalam menyaksikan, adzabahuma, hukuman keduanya, ta'ifatun, segolongan, mina, dari al-mu'minina, orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nur ayat 2. Artinya, wanita pezina dan laki-laki pezina yang belum menikah, maka deralah tiap-tiap satu dari keduanya 100 deraan. Dan jangan mengambil kalian dengan keduanya rasa iba atau kasihan dalam menjalankan hukum Allah, jika kalian telah beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah menyaksikan dalam pelaksanaan hukuman keduanya segolongan dari orang-orang yang beriman. Baiklah, pada tafsir ahkam Quran 6D ini kita akan belajar mengetahui hukum-hukum Allah yang berada dalam Quran surat An-Nur ayat 2. Di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan ayat 3 sampai 9, kemudian dilanjutkan Quran surat Al-Isra ayat 32. Ya, kita belajar dari hukum perpotong ayat ini. Oke, kita mulai. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin. Ya, wanita pezina dan laki-laki pezina, maka deralah mereka tiap-tiap dari keduanya 100 deraan. Az-zaniyatu, ya, diawali dengan kata az-zaniyatu, yang mana pezina perempuan disebutkan terlebih dahulu, berarti secara tidak langsung menunjukkan atau mengajarkan kepada kita bahwasanya perempuan inilah yang menjadi atau berpotensi kuat dalam terjadinya suatu perzinaan. Kenapa kok perempuan selalu perempuan, seakan-akan perempuan yang disalahkan? Jadi sebagai seorang perempuan seharusnya kita sadar kenapa Allah membuat hukum seperti ini, kenapa Allah melarang kita untuk mendekati zina dan berzina lain sebagainya.
yang Allah perintahkan kepada kita untuk menjaga diri. Ini merupakan bentuk maha sayangnya Allah kepada kita sebagai perempuan. Jadi tidak usah khawatir teman-teman sekalian bahwasanya merasa terzolimi, kenapa perempuan tidak seperti itu, karena Allah sayang kita. Makanya Allah itu membuat peraturan, membuat larangan itu karena Allah sayang kita ya. Jadi kita harus mulai belajar paham apa maksud Allah melakukan atau membuat peraturan seperti ini ya, kita belajar paham. Nah, contoh kalau dalam lagu Quran itu ketika Allah melarang kita riba, jadi kita juga harus paham. Dan ini gimana lagunya? Coba. Paham Tuhan larang riba karena Tuhan sayang kita. Namun di konteks ayat ini zina ya, tadi kita ganti. Paham Tuhan larang zina karena Tuhan sayang kita. Bahagia di dunia, derajat tinggi di surga. Nih. Jadi paham, yang benar yang kita usaha paham bahwasanya kenapa Allah melarang kita untuk melakukan atau mendekati zina ya adalah bentuk maha sayangnya Allah kepada perempuan. Kemudian kata fajalidu pada ayat ini ya itu diperintahkan untuk orang-orang Islam, bahwasanya menunjukkan semua orang Islam itu wajib menegakkan hukum-hukum Islam. Hukuman bagi pezina perempuan dan pezina laki-laki ya, yaitu dicambuk sebanyak 100 kali cambukan ya. Dan hukuman ini dilaksanakan tidak serta-merta langsung botan. Jadi hukuman 100 cambukan ini bisa kita lakukan kepada pelaku ketika satu memiliki saksi ya, 4 saksi bagi laki-laki, dan jika perempuan maka 8 saksi. Kemudian yang jadi saksi di sini benar-benar harus melihat dari awal sampai akhir. Jadi bukan katanya-katanya. Jadi katanya-katanya itu dalam kesaksian perzinahan ini tidak dibenarkan. Jadi harus benar-benar menyaksikan secara langsung. Seperti video, foto dan lain sebagainya, itu tidak bisa digunakan dalam saksi perbuatan zina. Kenapa demikian? Ya apalagi zaman sekarang ya, sudah menjadi rahasia, tidak menjadi rahasia ya, itu tadi. Jadi hukuman itu bisa dilakukan ketika memiliki 4 saksi laki-laki, dan jika itu perempuan maka 2:1, berarti 1 laki-laki gantinya 2 perempuan. Berarti kalau nggak ada 4 laki-laki maka harus 8 perempuan. Selain kesaksian bisa juga dari pengakuan si pelaku. Pernah pada zaman Rasul ada yang mengadukan kepada Rasul, wahai Rasul saya telah berzina. Rasul tidak menanggapi, kemudian berkata lagi untuk kedua kalinya laki-laki, wahai Rasul saya telah berzina. Rasul belum menanggapinya lagi. Kemudian yang ketiga, wahai Rasul saya telah berzina. Belum juga ditanggapi Rasul, sampai pengakuan yang keempat kali bahwasanya laki-laki menyatakan, wahai Rasul saya benar-benar telah berzina, maka hukumlah saya. Baru setelah 4 kali pengakuan dari laki-laki ini baru Rasul melaksanakan hukuman cambuk kepada laki-laki ini. Berarti di sini mengingatkan kita, mengajarkan kita bahwasanya 4 kesaksian itu bisa digantikan dengan 4 pengakuan dari si pelaku tersebut. Kemudian dan dalam cara penyambukan di sini ya ada beberapa kriteria. Yang pertama itu tidak dibenarkan di daerah kepala. Kemudian yang kedua tidak dibenarkan atau jangan menggunakan rok atau celana jeans. Jadi celana atau rok yang tebal itu tidak diperkenankan dalam prosesi pencambukan. Jadi pakaian yang digunakan pelaku ini adalah pakaian yang sangat tipis. Yang kedua tadi tidak dibenarkan menggunakan celana atau rok jeans. Jadi ketika prosesi pencambukan yang digunakan oleh si pelaku itu harus pakaian yang tipis, karena ketika yang digunakan adalah pakaian tebal maka itu
mengurangi rasa sakit dalam proses hukuman tersebut. Kemudian yang ketiga, hukuman ini juga bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Kenapa demikian? Karena berpedoman pada hadis Rasul bahwasanya hindarilah had sebisa mungkin. Yang keempat, yaitu hukuman ini harus disaksikan oleh orang banyak. Nah, dan yang terakhir, yang kelima, boleh diobati. Di sini mengajarkan kita bahwasanya hukuman Islam itu adalah bukan untuk penganiayaan, tapi hanya sebatas pembelajaran kepada si pelaku, seperti itu. Jadi setelah dihukum pencambukan, bukan dibiarkan begitu saja, jadi tetap diobati, tidak dibiarkan. Di sini mengajarkan kita bahwasanya yang kita tidak sukai itu adalah perbuatan dari si pelaku, bukan kita membenci orangnya. Nyatanya apa? Setelah kita melakukan hukuman kepada si pelaku, kita masih mempedulikan dia, masih mengobati, masih menyayangi, bukan ditelantarkan seperti itu. Dan yang terakhir, wala ta'khudkum bihima rafatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ketika prosesi pencambukan ini, maka itu tidak dibenarkan ada rasa iba atau kasihan. Kasihan, tidak dibenarkan. Jadi benar-benar yang menghukum ini menepis rasa kasihan, rasa cintanya kepada si pelaku, benar-benar melaksanakan hukum sesuai aturan Allah. Jadi si pelaku harus merasakan jerah akibat perbuatan yang telah dilakukannya. Kemudian ayat pertengahan terakhir, wal yashhadu 'adzabahuma qa'ifatun minal mu'minin, dan menyaksikan hukuman ini oleh segolongan orang-orang yang mukmin. Jadi ketika prosesi ini itu dilakukan di depan halayak umum, bukan di tempat yang sembunyi-sembunyi. Seperti itu materi kita pada kali ini. Kalau bisa mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.